Makanya aset alokasi ini kita tidak ngomong dari satu sudut tadi saham, emas, perak, properti itu berisiko tidak berisiko, aman tidak aman, tapi dari diri Anda sendiri aman atau enggak. Maksudnya bagaimana? Aset alokasi itu Anda sebetulnya tidak diperkenankan menaruh satu telur di satu keranjang. Semua telur Anda di satu keranjang jatuh ambiar semua. Pak Tung, kita masuk ke topik kita aset alokasi dan rebalancing gitu kan. Kenapa ini menjadi penting dan mungkin sedikit penjelasan dulu gitu supaya kita punya frekuensi yang sama. Jangan-jangan di luar sana tuh begitu dengar kata aset alokasi dan rebalancing, apaan sih Pak Tung, kok kayaknya itu susah banget sih gitu ya. Itu kayaknya untuk penggede-penggede aja deh kayak Pak Tung deh gitu. Penjelasannya seperti apa? Jadi pagi hari ini kita kan topiknya aset alokasi dan rebalancing. Ini adalah part yang tadi bagaimana kita tetap bersemangat dan berenergi dalam kehidupan ini. Bukan tapi kita ambil tanggung jawab terhadap istilahnya investasi kita. Banyak orang kan begini toh, cari tips. Pak Tung, ini saham ini bagus nggak? Sama perak gimana? Emas gimana? Percaya tidak? Ketika Anda tidak ambil tanggung jawab, ketika saya bilang orang kan senangnya cari bocoran, cari gampang. Nah, betul. Ya, kalau cari bocoran, cari gampang, begitu untung, nggak pernah ngasih saya. Begitu buntung, nyalahkan. Nah, itu kan kurang jos. Itu. Memang orang kan mintanya disuapin aja. Cari, lah ini untung, lah ini untung. Sindrom bayi, saya bilang. Nah, kalau sudah dewasa, kita bertanggung jawab terhadap investasi kita sendiri. Nah, ternyata di dalam investasi itu, risiko itu ada dua. Risiko diri kita dan risiko bisnisnya. Atau risiko jenis investasinya. Makanya pagi hari ini kita sedang membahas tentang aset alokasi dan rebalancing. Sedemikian sehingga Anda kemungkinan selamatnya lebih besar dan tidak menyalahkan orang lain. Jadi saya share ilmu fundamentalnya. Karena kalau misalnya begini, saya share, kalau ditanya Pak Tung ini gimana perak? Loh, menurut saya sih masih akan naik dan naiknya enggak karu-karuan. Buktinya apa? Saya susah ngomong. Kalau saya kan pakai antisipasi dan saya pakai aset alokasi tadi dan saya pakai rebalancing. Banyak orang opo sih aset alokasi, antisipasi, rebalancing. Nah, kalau dari saya jadi uang beredar begitu banyaknya di Amerika, itu akan mengalir ke seluruh dunia gitu ya. 40% uang itu dicetak adalah 1 tahun itu dicetak gitu ya, 4,9 triliun US dollar. Pak Tung, itu tadi Pak Tung sempat berbagi kisah atau apa yang terjadi di Amerika ketika uang dicetak demikian banyak dan itu kan menyebar ke berbagai penjuru dunia begitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan aset alokasi dan rebalancing ini? Mungkin Pak Tung bisa jelaskan lebih dalam lagi. Silahkan. Ini ada orang yang komentar bagus-bagus di sini. Mbak Ola pagi hari ini kali gitu. Waduh, ini ada yang muji, terima kasih. Terima kasih. Ada yang nanya lagi juga di sini, investasi saham bagus nggak? Aman nggak? Jadi sebetulnya begini loh teman-teman. Nah, Anda kan kepengennya dapat bocoran. Nah, daripada bocoran saya cari cara fundamental, cara berpikirnya hari ini kan gitu. Mas ini gimana? Ini nggak jadi. Ayo belajar pagi hari ini. Jadi alokasi yang terbaik untuk Anda supaya sukses dalam berinvestasi adalah alokasi ke pengetahuan yang dipraktekkan. Balik lagi, kalau Anda alokasinya cari bocoran-bocoran terus, saham A bagus, saham B bagus, how you know? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa ini akan forever bagus? Tapi kalau Anda punya fundamental cara berpikirnya bagus, ini mau naik, mau turun, Anda damai-damai saja. Nah, kecuali melanggar dari pengetahuan Anda, ini bahaya nih, harus dilepas, ya lepas dulu. Tapi kalau misalnya jadi bedanya orang trading dengan bedanya orang investasi, lah kalau trading kan naik turun diajak jual beli namanya trading. Tapi kalau Anda investasi, Anda lihat fundamentalnya, begitu bagus Anda masuk, kalau sudah over lagi baru Anda jual, tapi kalau enggak ya Anda damai-damai aja, Anda gulung dengan tenangnya. Nah, sekarang jadi please belajarlah ilmu. Nah, ya silakan Kak Ola, apa yang perlu dibahas? Pak Tung, lanjut ke topik kita tadi gitu ya mengenai aset alokasi dan rebalancing gitu ya. Tadi penjelasan Pak Tung terhenti sampai di kondisi di Amerika pernah kok gitu ya uang beredar begitu banyaknya dan ini kan menyebar ke berbagai negara. Nah, belajar dari situasi itu apa yang kemudian bisa kita aplikasikan kalau kita menggunakan prinsip aset alokasi dan rebalancing ini Pak Tung?
Ya, tahun 2008 Amerika menggelontor 1 triliun US dollar. Perhatikan, ayo 2010-2011 properti seluruh dunia juga naik. Terus kemudian yang terjadi lagi bukan hanya properti, emas, perak dan naik juga. Bapak Tong, tapi kan naik dan turun, naik dan turun lah. Ya iyalah naik dan turun. Kalau properti banyak naik dan tidak turun-turun, turunnya ya kalau sekarang ini turun discounted ya time to buy. Saham juga gelontor, wah. Jadi menurut saya di Amerika tuh harga saham juga tidak menunjukkan satu situasi yang normal. Jadi maksudnya tidak situasi yang normal itu secara bisnisnya masih belum bagus karena pandemi, tapi harga sahamnya naik berkali-kali. Nah, kenapa kalau naik? Ya karena cocok dengan satu yang namanya uang tadi. Nah, kemudian ada efek tapering apa? Tapering itu apa sih dulu gitu ya? Tapering itu Amerika mengurangi. Jadi yang gelontoran dananya 1 bulan 120 miliar US dollar dikurangi 15 jadi nanti 105 miliar, nanti berapa miliar. Terus kemudian apa? Bunga dinaikkan. Bunga tabungan di sana, bunga istilahnya bondnya apa dinaikkan. Begitu bond dinaikkan diharapkan mencegah inflasi. Jadi duitnya diserot lagi kepada balik ke Amerika, greenback. Jadi seluruh dunia akan seret dolarnya mulai kembali. Tetapi itu tetap di dalam jangka pendeknya. Dulu kan juga dilakukan pada waktu di tahun 2010-2011. Tetap pada in the end, the day-nya ya barangkali emas mungkin turun sedikit. Nah, tapi menurut saya ya sekarang sudah mepet-mepet, ini terbukti emasnya malah naik gitu ya. Jadi sudah 1.700 naik, sudah $100. Nah, emas sama perak ketinggalan. Saham boleh nggak? Saham menurut saya yang selama fundamentalnya bagus, pemiliknya bisa dipercaya ya lumayan lah. Maksudnya daripada pegang uangnya itu sendiri gitu ya. Uangnya lebih banyak inflasi. Ayo sejarah berbicara. Kalau saya salah tolong dinalat, boleh tabayun. Setiap resesi setelah itu apa? Inflasi. Karena cocok duit untuk mengatasi bagaimana. Anda pajak bayarnya males. Ayo. Indonesia ini kan sampai kemarin saya dengan yang ini ya jadi apa pengawasan di bagian pengawasan itu ternyata jadi Indonesia itu berapa puluh juta yang punya NPWP, lapor cuma berapa belas juta, yang bayar cuma berapa juta dibanding 277 juta orang. Nah, saya balik lagi ya ke aset alokasi. Aset alokasi. Ini maksudnya apa? Jadi balik ya, risiko itu ada dua, risiko bisnisnya atau risiko investasinya dan risiko Anda. Ada yang bisnisnya Anda anggap berisiko, tapi bagi Bill Gates tidak berisiko. Jadi Anda harus tahu. Contohnya, misalnya Anda mulai investasi $1 juta dan di satu tempat doang, yang Anda tidak tahu mengetahui tentang isinya apa, terus kemudian setelah Anda tidak tahu isinya apa, Anda sendiri juga istilahnya duitnya itu dari utang, gadaikan rumah orang tua, rumah mertua, rumah Anda, terus jadi ya, naruh badan Anda, personal garanti apa, berarti terus kemudian di bidang yang Anda tidak tahu. Itu berisiko sekali untuk Anda. Tapi bagi Bill Gates, kira-kira berisiko nggak? Enggak. Nah itu secara investasinya berisiko, tetapi oleh Bill Gates tidak berisiko. Lu kok bisa untuk Bill Gates jadi tidak berisiko? $1 juta, orang dia nyumbang aja miliar US dollar disumbangkan dengan damai kok. Ini kasihan. Nah, kecil nggak apa-apa. Jadi satu batang helai rambutnya dia no problem. Nah, makanya aset alokasi ini kita tidak ngomong dari satu sudut tadi saham, emas, perak, properti itu berisiko tidak berisiko, aman tidak aman, tapi dari diri Anda sendiri aman atau enggak. Maksudnya bagaimana? Aset alokasi itu Anda sebetulnya tidak diperkenankan menaruh satu telur di satu keranjang. Semua telur Anda di satu keranjang jatuh ambiar semua. Nah, karena how we know, kita tidak pernah bisa tahu walaupun kita sudah mengantisipasi. Mengantisipasi itu apa? Belajar dari sejarah. Sejarah berulang kan begitu loh ya. Terus kemudian kita antisipasi bisa jadi berkurang loh. Jadi sebetulnya pola ekonomi itu juga ada polanya, naik turun pola. Uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, kalau kita bisa antisipasi, kita banyak menangnya. Kalau kita bereaksi, cuci piring. Banyak orang saham Zaman dulu kan ada saham saya jadi komisaris satu perusahaan IPO, terus kemudian wah ini naik 2 kali, wah ini go to the moon, kemudian nanya kepada saya, Pak Tok masih bisa naik nggak? Ya masih bisa lah, tapi juga masih bisa turun loh. Iya, iya. Orang kan mau cari bocoran terus, jadi mana bisa saya tahu orang itu market yang bicara. Kalau beli banyak ya naik, yang beli turun. Tapi kembali lagi
Jadi lebih baik kita aset alokasi dari diri kita sendiri supaya aman. Jadi aset alokasi, gitu loh ya. Baik, Patung tadi Bapak mengatakan adalah nggak bijak, kurang bijak juga kalau kita selalu mencari bocoran ini kayak mau ujian, kayak ujian nasional terus cari lembar-lembar jawaban, contekan gitu ya, nggak mau belajar dari situasi sementara. Tadi Patung mengatakan market yang bicara bukan saya loh gitu ya. Jadi fundamentalnya, prinsipnya yang akan Patung bagikan atau tajamkan lebih lanjut.